Ampun bang. Aja lo. Ampun bang. Temen lo di mana? Temen lo di mana? Kompot atau di mana? Saya nggak tahu bang. Mereka udah pada kabur bang. Angkat deh. Ampun. Ampuni saya bang. Bang. Ikut. Kasih saya bang. Ampun bang. Bang. Lu kemana nih bang? Gue mau pulang nih bang. Udah lu pulang aja. Makasih bang ya. Ya, makasih ya. Iya makasih bang. Saya sih kaget, tapi lega. Saya kira itu begal, ternyata polisi yang nyamar untuk nangkap penjahat itu. Seru juga sih ngejar-ngejar begal. Ya gitu deh, kejutan ulang tahun yang saya alamin. Seorang driver ojol membagikan pengalamannya menjadi ojol kurir kirim barang. Jenis dan ukuran barang yang dikirim customernya beraneka ragam. Mulai dari dikemas dalam kardus, tas, plastik, sampai paket tabung oksigen. Wah, kok agak gimana ya customernya? Pesannya di sini nih, pesannya. Nih ngantar di sini. Nah, aksi berikut ini bukan aksi kejahatan, tapi aksi lucu abang ojol yang menangkap kelakuan para pemburu diskon di aplikasi ojol. Ya, nggak salah sih, tapi kejadian ini membuat abang ojolnya geli sendiri. Customernya pesan makanan yang warung penjual makanannya ada di depan rumahnya. Atas nama Resti, Bu. Makasih ya. Ini pesannya di sini. Gokil. Takut diancam sama tukang tambal ban itu. Hasil nemuin barang bukti nih, rangka payung di lapak tambal ban. Keberadaan komunitas abang ojol juga banyak membantu masyarakat yang takut membongkar praktik kejahatan ranjau paku di ibu kota. Bukan rahasia lagi kalau paku yang disebar di jalan raya ibu kota adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang kadang bekerja sama dengan oknum tambal ban. Seperti yang terjadi dalam rekaman video ini, abang parkir mencurigai seseorang yang diduga penebar ranjau paku. Dengan bantuan abang ojol dan komunitasnya, kejahatan ini berhasil dibongkar. Di motor pelaku ditemukan beberapa paket ranjau paku yang siap ditebar di jalanan dan diketahui ada oknum tambal ban yang bekerja sama. Akhirnya oknum tambal ban ini pun diusir dari lokasi. Diusir sama teman-teman ojol, lapak tambal ban. Saya akhirnya jadi driver ojol karena situasi. Dengan narik ojol ini, saya bisa bertahan hidup selama 4 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, hasil perkawinan dengan Mas Haris. Semua baik-baik saja, dan Mas Haris dapat promosi, naik jabatan, dan harus tinggal di luar kota. Loh, Mas, kok udah rapi aja? Mau pergi kemana, Mas? Aku mau balik ke kantor cabang dulu. Sekarang? Bukan aja tanya seminggu di sini. Ada masalah di kantor. Aku harus balik lagi buat nanganin itu. Baru juga 4 hari, Mas. Anak-anak pada kangen. Mereka juga pada nanyain, Mas. Masih ada nggak papanya di rumah? Nanti mereka pas pulang sekolah. Ya udah. Kan sebelumnya kita udah obrolin. Nanti setelah rumah dinasku yang baru jadi, kalian pasti aku ajak ke sana kok, janji. Ya udah, ambilin tasku sekarang ya.
Aku mau pergi. Ini Mas tasnya. Iya. Loh, Mas makin sedikit di atas saya. Iya, aku pakai buat operasional kantor. Ya, namanya juga baru merintis di daerah baru. Tapi tenang aja, bakal diganti kok sama kantor pusat. Jadi pakai uang aku dulu, ya. Mas, kamu kan naik jabatan, bukan direktur. Masa iya pakai operasional uang kantor, pakai duit kamu? Hah? Kamu tuh gak bersyukur banget dikasih rezeki. Udah, aku pergi dulu. Serius lu kehabisan duit, Ti? Bukannya si Mas Aris naik jabatan? Ya gitu deh, Ra. Gaji 3 bulan aja belum cair. Katanya sih gajinya buat nalangin operasional kantor. Gue pusing, Ra. Setiap hari ada aja pengeluaran untuk biaya sekolah. Ya lu mikir deh, kerja lagi apa gitu. Kerja apaan, Ra? Umur gue udah tua. Mana mau perusahaan yang nerima gue. Tuh motor lu nganggur. Kenapa lu nggak ngojek aja? Bener juga ya, Ra? Gue cuma bercanda kan. Enggak apa-apa. Lu bener kok. Gue mendingan jadi ojol aja kali ya. Mas Haris nggak tahu kalau saya jadi driver ojol. Kalau Mas Haris tahu, pasti saya dimarahin. Ya, kalau saya diem di rumah, menunggu gaji sebulan nggak cukup buat saya. Kalau saya narik ojol, anak-anak saya titipkan sama neneknya di rumah. Hampir 2 bulan saya narik ojol, nggak semudah itu. Ada aja godaannya. Pak, tolong dong Pak, yang sopan dong. Kok Mbak galak banget sih, Mbak? Akan nggak sih? Ya, Mbak. Jangan jual mahal dong, Mbak. Nanti saya kasih tip yang lebih, ya. Saya nggak butuh tip-tip, Pak. Jangan main-main sama saya ya. Gini aja, kamu nemenin saya ke hotel. Nanti Mbak mau apa aja saya beliin. Oke? Apa-apa, Anda apa ini ya? Kurang ajar. Mbak, lu kok bentak-bentak saya? Nanti saya bisa bikin Mbak nggak narik lagi loh. Saya turunin sini, Pak. Turun sekarang juga. Kalau enggak, saya bakal teriak di sini. Pak, saya teriak di sini loh, Pak. Turun nggak? Tolong, tolong. Gila lu ya. Lu yang gila. Ti, coba deh lu sekali-kali paksa Mas Aris biar lu ikut ke mesnya Mas Aris. Ya, pengennya sih, Ra. Tapi masalahnya Mas Haris nggak pernah ngajak. Gue curiga, jangan-jangan Mas Aris punya simpenan. Wah, parah lu, Ra. Gua nggak percaya Mas Haris kayak gitu. Ya syukur deh kalau Mas Aris nggak kayak gitu. Udah ah, gue mau nurusin masak dulu ya. Iya, jangan lupa kirim ke gue ya. Iya, ntar gue kirim. Ayo. Siap. Ini permisi Mbak, ini atas nama Mbak Feni? Iya betul Mbak. Tujuannya ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Iya Mbak. Baik, ini Mbak helmnya pakai ya. Mbak mau ke klinik Adi hari ini ya Mbak ya? Mau cek kandungan ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Saya dulu pernah berobat ke klinik Adi hari ini. Cuman saya sama bapaknya, Pak Adi. Kalau anaknya, Dokter Arini.
Kalau saya belum tahu sih Mbak, soalnya ini juga rekomendasi dari teman suami saya. Oh gitu. Ya udah, semoga sehat-sehat bayinya sama ibunya sehat-sehat ya Mbak ya. Amin. Saya sembunyikan dulu jaketnya selama Mas Aris ada di rumah dan saya pun tidak narik ojol selama berapa hari. Rencananya mau nemenin Mas Aris di rumah sampai saya menemukan sesuatu di saku bajunya Mas Aris. Apa ini? Kayaknya gaji Mas Aris. Aduh. Kata siapa ini? Kok cek kehamilan? Ini kan klinik Adi hari ini. Siapa yang hamil ya? Sini Mas, sini. Apaan sih Isti ah? Ini apa? Ini surat dari mana? Lu dapat dari mana sih? Aku nemu dari kantong bajumu. Ini apa, Mas? Siapa jawab? Oh, ini punya temen aku. Tadi aku anterin dia buat cek kandungan. Selama ini aku percaya sama kamu. Selama 3 bulan kamu nggak pulang. Jatah berkurang. Apalagi yang mau kau bohongi? Ah, udahlah Isti. Saya pulang kamu malah ngajak berantem. Sudah pakai aplikasi apa? Mas Aris. Hai, sayang. Kamu apa kabar? Baik. Baik ya. Dari mana? Mana belakang? Tuh dari depan dulu tadi. Oh, tadi habis periksa kandungan. Oh, gimana? Saya cek aja. Baik ya. Masuk yuk. Mas Aris! Dia siapa? Ngomong aja Mas, siapa saya? Siapa, Mas? Dia siapa, Mas? Saya istri sahnya Mas Haris, Mbak Feni. Ini Mbak Feni yang waktu itu pernah saya antarkan ke klinik dokter Adi hari ini. Gimana dokternya? Sabar?